Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pembelajaran saja. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya saja. Keempat, pembelajaran yang saya terapkan berfokus pada hasilnya. Yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajar. Yang keenam, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham, hanya meminta murid menyelesaikan semua kegiatan. Kadang sering merasa gagal, bahkan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari ternyata pemikiran saya tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan dari segi kognitifnya saja, tapi dari segi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid mempunyai kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi, di mana guru seharusnya sebagai fasilitator. Guru haruslah ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam menuntun dan membimbing murid-muridnya. Dan guru harus mempelajari karakteristik murid, karena sesungguhnya murid mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan berikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa yang Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran APA 21, di mana anak berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntut. Yang keempat, menggali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, pembelajaran haruslah bermakna dan berpihak pada murid. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.